Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadi Amdani dari Sekolah Vokasi PB Program Studi Teknik Komputer Angkatan 58. Pada pertemuan kali ini saya akan mendemonstrasikan terkait rangkaian memori. Rangkaian memori merupakan sebuah rangkaian yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan rangkaian register yang berfungsi untuk menyimpan sebuah inputan data pada alamat memori tertentu. Nah, untuk rangkaian memori yang akan saya buat pada pertemuan kali ini, saya menggunakan IC 7489 yang memiliki 4 bit, baik itu input data, alamat memori maupun output datanya yang nanti dapat kita tampilkan menggunakan dua buah bit, yang mana yang satu untuk menampilkan yaitu write dan juga dapat untuk membuat input data dan menyimpannya. Kemudian juga ada from yang hanya berfungsi untuk menginput untuk menyimpan data saja, yang mana kita tidak dapat mengecek atau melihat data memori yang telah kita inputkan menggunakan form, tetapi untuk write kita dapat gunakan untuk mengecek atau melihat data memori juga. Selain itu, secara umum memori dibagi menjadi dua, yaitu memori volatil dan non-volatil. Untuk memori volatil itu input data atau program yang kita inputkan akan menghilang ketika kita matikan arus listrik yang ada pada komputer ataupun ketika kita menutup aplikasi komputer tersebut. Contoh dari memori volatil yaitu RAM, di mana seperti yang kita tahu jika kita membuka sebuah aplikasi, maka data dari aplikasi tersebut untuk program yang dijalankan pada aplikasi yang kita buka akan disimpan pada memori RAM secara acak. Nah, kemudian ketika kita tutup aplikasinya atau kita matikan komputer kita, nah memori yang tersimpan pada RAM tersebut akan dihapus kembali atau dihilangkan karena fungsinya hanya ketika kita menjalankan aplikasi tersebut. Berbeda dengan non-volatil yang mana datanya tidak akan hilang walaupun kita matikan arus listriknya. Jadi contohnya seperti ketika kita menyimpan sebuah dokumen ataupun seperti ROM yang mana berisi data inputan data ataupun program yang telah dibuat pabrik dari komputer yang digunakan, seperti ketika kita menggunakan komputer untuk pertama kali juga ada beberapa aplikasi bawaan yang tidak bisa kita modifikasi untuk ROM itu sendiri, yang mana itu termasuk contoh dari non-volatil. Langsung saja saya akan coba mendemonstrasikan pengerjaan demonstrasi dari rangkaian memori. Di sini saya akan membuat rangkaian memori menggunakan aplikasi Proteus, yang mana di sini terdapat IC 7489 yang saya gunakan. Kemudian juga di sini ada 4 buah bit untuk input, ada D0, D1, D2, dan D3. Sedangkan pada IC-nya itu nilainya D1, D2, D3, dan D4 ya. Di sini saya menggunakan nilai D0, D1, D2, dan D3 itu sesuai dengan tabel pengujian yang nanti akan saya lakukan. Selain itu juga di sini ada alamat memorinya, yang mana memori A0, A1, A2, dan A3, kemudian ada dua buah cara untuk melakukan menjalankan program memori IC 749 ini, di mana ada write yang berfungsi untuk menyimpan dan juga mengecek data, di mana datanya nanti bisa kita cek pada bagian memori ini sesuai dengan alamat memori kita simpannya. Kemudian ada form yang berfungsi hanya untuk menyimpan data memorinya saja. Nah, di sini saya akan coba contohkan untuk yang pertama untuk menyimpan alamat memori ini ya, 001. Nah, di sini berarti kita 001 kita jalankan terlebih dahulu angkanya, 001, kemudian datanya 1110. Nah, kemudian kita bisa gunakan write dan kita matikan kembali ya. Nah, nanti datanya telah tersimpan. Sekarang kita coba kembalikan ke 00 semula dan kita coba cek. Nah, datanya telah tersimpan. Kemudian sebelum kita kembalikan write ke 0, kita harus mengembalikan 0 menjadi 0 dulu agar data yang tersimpan di memori tidak berubah ya. Nah, jadi ketika kita jalankan kembali nggak berubah. Tapi misalnya kita matikan write terlebih dahulu, baru A0, nah ketika kita kembali datanya akan berubah menjadi 0 karena inputan sini jadi 0 semua ya. Nah, selain itu kita dapat menggunakan form juga untuk menyimpan datanya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita gunakan form. Nah, kemudian kita coba cek.
Nah, sama yang disimpan. Nah, kita akan coba semua sesuai dengan tabel pengujian ini ya. Kita gunakan form saja agar kita nggak salah melakukannya ya, agar lebih aman. Karena ini hanya untuk menyimpan data. Kemudian A1, kita cek terlebih dahulu ya sampai sini. Iya, boleh kita coba lanjutkan lagi ke A. Yang A3, yang ini satu-satu kita punya selanjutnya kita aktifkan ya satu-satu. Kemudian D1, nah kita simpan, udah kita lanjutkan lagi. Kemudian nah untuk form sendiri itu hanya menyimpan data ketika kita berikan inputan ya, jadi inputan sebelumnya itu nggak berubah karena form itu dimana programmable read only memory, jadi dia hanya dapat melakukan input data sekali, jadi kita harus akan matikan kembali ketika kita ingin mengubah alamat memori penyimpanan. Nah kemudian di sini 1101 di D0 satu ini 0, kemudian 1101 data yang sebelumnya kan ketika saat ini kan satunya ada 3 nih, itu 11, nah tetapi dia berubah menjadi 11. Hal ini dikarenakan kita melakukan inputan yang ini, jadi ketika kita mau ke inputan yang lebih besar terlebih dahulu kemudian yang lebih besarnya belakangan, itu dapat menyebabkan penyimpanan memorinya itu berubah alamat memori penyimpanannya, jadi kita harus menginputkan kembali untuk memori yang yang di awal-awal ini. Nah, yang kita cek itu yang berubah mana aja. Yang satu ini berubah. Nah, untuk semuanya, yang ini di A2-nya, nilainya masih tetap ya A1, untuk alamat memori 011, untuk yang A2-nya juga nilainya masih sama, untuk kosong 100 dan 0010 masih sama ya memorinya. Untuk A3-nya juga berubah. Nah, kita kemudian A0 ketika 0001 dan 100 itu berubah ya. Dan ketika ini, yang ada nggak berubah. Kemudian ketika ini kan nggak berubah dan nggak berubah juga. Nah, ketika itu juga nggak berubah. Nah, berarti nilainya yang berubah itu ketika A0 dan A3-nya yang satu. Jadi kita akan coba terlebih dahulu, kita coba untuk ubah A0-nya dulu ya. Kita pastikan A0 itu ini, kemudian untuk A3-nya, boleh coba kita cek ya. Oh, nah ini kita matikan terlebih dahulu. Jadi ini kesiapannya seperti ini ya. Kita matikan, nah baru kita jalankan kembali. Nah, kemudian kita bisa cek dari mulai A0 dari ini 800,01 sama, kemudian untuk 0010 juga sama, kemudian untuk 0100 juga sama, dan 100 sama ya, kemudian 11, nah sama juga 11, kemudian ketika 1101 juga sama, dan 1110 nah sama juga, dan ketika 111 nah sama juga ya nilainya. Jadi di sini kita telah berhasil untuk menyimpan data memorinya ya.
Itu untuk penahapan dari rangkaian memori dan bagaimana cara menyimpan inputan data pada alamat memori yang kita inginkan. Jadi untuk rangkaian IC 7489 itu dapat kita gunakan untuk menyimpan sebuah alamat memori di mana kita melakukan inputan data, kemudian kita masukkan alamat memori tujuannya, kemudian kita menyimpannya dapat menggunakan write ataupun from, salah satunya ya, kita dapat gunakan untuk menyimpan data pada memori kita pada output dari IC 7489 itu sendiri sebagai tempat penyimpanan memorinya. Kemudian jika kita melakukan penyimpanan pada alamat memori yang dapat tertimpa seperti ketika kita menyimpan pada 1100, sebelumnya kita menyimpan di 1000 atau 0100. Nah, itu salah satu dari inputan data keduanya ketika yaitu 1000 atau 0100 itu akan berubah karena tertimpa dengan data alamat memori yang lebih besar yaitu 1100. Maka kita harus melakukan inputan data kembali. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya menyenangkan. Semoga pembuatan rangkaian memori ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.